Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dini Hidayat dan saya akan mempresentasikan atau kita akan sama-sama membahas mengenai formulir identitas ibu yang merupakan bagian awal dari buku KIA 2020. Kita bisa lihat perbedaan dengan buku KIA sebelumnya. Dari buku KIA yang 2020 ini, dari covernya pun sudah berbeda. Covernya ini terbagi menjadi dua, yaitu satu untuk ibu hamil dan kemudian ini untuk ibu bersalin atau ibu yang sudah bersalin. Bisa kita lihat perbedaannya, kalau di depan ini ibunya masih hamil. Gambar ibu-ibunya di sini, ini ibunya masih hamil, tetapi kalau di sini ibunya sudah membawa dede bayinya. Gitu, itu sudah merupakan gambar yang cukup jelas untuk membedakan mana untuk ibu dan mana untuk anak. Di sini juga nanti kita bisa lihat ada identitas yang harus diisi, tidak boleh kosong karena nanti ini bisa tertukar dengan ibu hamil yang lain. Jadi di sini kita bisa lihat ada identitas, ada nama, dan kemudian kita juga bisa melihat di situ ada nomor induk ibu gitu yang bisa kita dapatkan dari KTP. Di situ ada nomor induknya. Kemudian kalau memang ada nomor buku di situ bisa dicantumkan, dikeluarkannya kapan, fasilitas kesehatannya apa, dan ada kabupaten kota serta provinsi. Biasanya sih yang kalau saya lihat yang diisinya hanya nama saja di depan situ gitu. Jadi itu belum cukup agar tidak tertukar dengan yang lainnya nantinya. Di sini mungkin sudah kita bahas. Nah, yang di sini juga sekarang ada foto ibu, mangga kalau mau diisi silahkan gitu, karena memang agak susah gitu. Sekarang sudah tidak ngetren lagi ya kita bikin fast foto gitu ya. Banyaknya sekarang digital, tetapi kalau ternyata punya tidak ada salahnya mau disimpan di sini juga. Dan yang lainnya tentu saja harus diisi karena di situ ada keterangan ibunya dan kemudian suaminya. Di situ ada nama. Kembali ada nomor induk didapatkan dari KTP. Kemudian di sini ada pembiayaan yang memang di sini penting sekali. Ini harus diisi pembiayaan ini karena nanti bisa diketahui apakah ibu ini mempunyai BPJS atau asuransi kesehatan nasional lainnya. Kemudian bisa juga atau dia tidak punya gitu. Ini umum. Begitu dia tidak punya, pembiayaan di sini disebutkan mandiri atau sendiri harus dibayar, tentunya itu harus mulai diberitahu untuk persiapan untuk nanti dana pada saat kehamilan berjalan maupun persalinan, sehingga kalau tidak mempunyai asuransi kesehatan tentunya sangat baik apabila dari mulai awal di sini diberitahu agar ibu itu membuat gitu, bisa dalam bentuk apapun. Kalau memang tidak mampu kan bisa yang ada jam persal atau yang lainnya yang bisa selain harus BPJS yang berbayar. Kemudian di sini juga ada nomor JKN-nya, Vaskes tingkat satunya di mana, kemudian Vaskes rujukannya kemana nantinya. Jadi dari awal sudah disiapkan kemana nanti ibu ini akan dirujuk. Kemudian kita juga bisa lihat golongan darah. Kalau belum ada pemeriksaan, biasanya kan kalau diperiksa di puskesmas ya tentu saja di awal kehamilan dia belum ada. Tetapi kalau sudah ada atau sudah diketahui itu harus diisi tempat dan tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, alamat rumah, telepon, dan di mana puskesmas tersebut domisilinya. Dan terakhir tentu saja ada register kohort ibu karena kalau di puskesmas ada kohort ibu yang harus diisi. Kita bisa lihat mungkin di sini sudah cukup jelas yang dijelaskan, tahulah ya karena ini hanya pengisian identitas. Tetapi kembali lagi kalau ini dibuat artinya ada fungsinya, ada manfaatnya, sehingga jangan sampai dikosongkan begitu saja. Kemudian kita lihat ini juga tidak ada di buku KIA sebelumnya mengenai pernyataan ibu atau keluarga tentang pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima. Jadi sebetulnya ini adalah bukti bahwa ibu itu sudah mendapatkan pelayanan apa saja dan mengetahuinya gitu. Karena
Kadang-kadang pasien itu kalau ditanya, ibu dicek apa aja saat di bidan, ibu didengerin bunyi jantungnya tidak, ibu ditensi tidak, atau di SPOG atau dimanapun gitu ya, atau ibu itu ditimbang berat badannya, diukur lingkar lengan atasnya, itu tidak ada bukti dan belum tentu tahu si ibu itu kadang-kadang kalau ditanya. Tapi kalau di sini ini adalah bukti ibu dan pemberi pelayanan kesehatan sama-sama mempunyai bukti sudah mengerjakan. Jadi bisa kita lihat di sini seperti yang kita tahu bahwa antenatal care itu diwajibkan 6 kali, tapi kalau lebih ini boleh dibagi 2 kok. Sebetulnya tidak ada masalah untuk bisa diisinya. Kalau kita lihat di sini ini kan ada 6 kolom untuk trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama 2 kali, trimester ketiga 1 kali, trimester kedua 1 kali, trimester ketiga 3 kali. Ini yang perlu diisi oleh keluarga adalah tanggal dan di mana tempat pelayanan kesehatan. Ditulis saja di sini yang ada tulisan periksa di atas. Di situ tulis tanggal di mana tempat pelayanan kesehatannya. Kemudian nanti bidannya atau yang memeriksanya itu tinggal dicontreng-contreng atau tanda tangan paraf di bawah ini. Mana saja yang sudah dilakukan. Misalnya ibu ini ditimbang, diparaf di situ. Diukur lingkar lengan atasnya diparaf. Tekanan darah, tinggi TFU, DJJ, imunisasi atau vaksin tetanus, kemudian konselingnya, screeningnya itu di paraf. Itu adalah bukti bahwa tenaga kesehatan, bidan ataupun dokter sudah memberikan pelayanan kesehatan dan si ibunya mengerti gitu. Jadi yang ada tulisan yang di kuning itu ada tulisan periksa, di situ tulis tanggal dan di mana tempat dilakukan pemeriksaannya. Mungkin sudah cukup jelas dulu sampai sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa silahkan langsung saja di chat. Nanti bisa kita diskusikan setelah berakhirnya sesi ini. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah yang atas tadi untuk ibu hamilnya. Dan jangan lupa di situ juga ada HPHT, ada tinggi badan, ada berat badan, kemudian dihitung indeks massa tubuhnya atau IMT-nya. Ya, sementara di bawah ini apabila ibu tersebut sudah masuk ke masa nifas. Di sini juga sama, ada beberapa tabel yang harus diisi seperti tempat persalinannya di mana, kemudian tanggal persalinannya, dan apakah melakukan IMD. Di situ rujukan gitu kalau memang nanti dirujuk atau pada saat melahirkannya nanti dirujuk gitu, itu juga sudah ada di situ. Di bawahnya kemudian ada pemeriksaan payudara, pemeriksaan perdarahan, pemeriksaan jalan lahir, pemberian vitamin A, kemudian ada KB pasca salin gitu. Itu juga seharusnya pada saat berjalannya antenatal care, informasi dan edukasi mengenai KB pasca salin sudah berjalan, sehingga pada masa nifas nanti kita bisa tanya apakah ibu tersebut sudah mendapatkan KB atau tidak pada saat bersalin gitu. Kemudian diberikan konseling dan kemudian tata laksana kasus. Ini mungkin sudah cukup jelas, dan ini di atas yang kuning ini tetap ditulis tanggal dan di mana dilakukan tempat pemeriksaannya gitu. Dan balik lagi yang tabel putih-putih ini, bidan itu memparaf dan menandatangani bahwa mereka betul-betul sudah melakukan. Jadi sebetulnya lembaran ini itu untuk itu gitu. Jadi tidak untuk dikosongkan atau buat apa sih lembaran ini gitu. Tetapi ternyata memang itu adalah untuk saling bukti yang diperiksa dan yang memeriksa sudah melaksanakan. Nantinya ke depannya kita bisa menilai kualitas antenatal care kita sudah bagus gitu. Dari mana buktinya? Ini buktinya di lembar ini. Ini adalah bukti bahwa pelayanan kita sudah sesuai dengan yang dianjurkan, yang kita sebut berkualitas itu. Ya, cukup jelas sampai di sini. Semoga bisa saya tidak menjelaskannya terlalu cepat, gitu ya. Tetapi kembali apabila ada pertanyaan, silahkan di chat, ditulis. Kita ke halaman berikutnya.
yaitu pengawasan minum tablet tambah darah ya. Yang bisa kita lihat di sini adalah ada kotak kontrol untuk minum tablet tambah darah pada ibu hamil. Kotak kontrol ini tentu saja sangat diperlukan. Mengapa? Karena katanya banyak pasien-pasien kita, ibu-ibu hamil kita diberikan tablet tambah darah tetapi tidak diminum, gitu ya. Jadi hal itu tentu saja tidak memperbaiki kejadian anemia pada ibu hamil gitu, karena ya kalau diberikan tidak diminum gimana caranya gitu ya. Jadi di sini ada beberapa tabel atau beberapa kotak mulai dari bulan pertama, kedua sampai terakhir. Di sini bulan ke-9. Siapa ini biasanya yang memberi tanda gitu? Idealnya sih sebetulnya bisa orang rumah gitu ya. Bisa suaminya gitu ya, boleh sih ibu hamilnya juga gitu. Jadi harapannya ini diisi jujur gitu, dicontreng itu betul-betul diminum gitu, bukan asal penuh gitu. Tidak, makanya mengapa biasanya disarankan suaminya, tapi kan suami nggak tiap hari di rumah, apalagi yang LDR ya gitu, itu kan tidak bisa selalu ada di sini gitu, itu juga agak sulit gitu. Tetapi tidak apa-apa ibu hamilnya sendiri nanti yang mengisi. Dan jangan lupa ada nama, ada usia berapa tahun, dan di sini yang biru ini diisi bulan gitu. Jadi bulan apa, bulan mulai misalnya sekarang September, mulai bulan pertama ini di September misalnya, kemudian ke Oktober, kemudian ke November dan selanjutnya. Mungkin cukup jelas ini, hanya perlu dicontreng. Dan ini yang mengisinya adalah ibu hamil atau keluarganya, bukan ibu bidan ya. Ini cukup jelas. Kemudian kita ke halaman selanjutnya, yaitu amanat persalinan gitu. Jadi ini adalah rencana bagaimana nanti ibu tersebut gambarannya akan bersalin. Tentu saja agar persalinan tersebut aman dan selamat tentunya, baik ibu maupun janin. Jadi di sini semacam persetujuan sebetulnya, bukan persetujuan ya, jadi semacam kesepakatan gitu ya antara ibu hamil atau suami atau keluarga yang lainnya, sehingga mereka sudah paham bahwa untuk melahirkan itu sudah terencana gitu sampai ke depannya. Di sini isinya adalah ada nama saya misalnya sebagai ibu hamilnya, kemudian alamat di mana, dan di sini disebutkan memberikan kepercayaan kepada nama-nama di bawah ini untuk membantu persalinan saya agar aman dan selamat, yang diperkirakan pada bulan apa dan tahun berapa. Di situ diisi ada keterangannya. Di sini terdiri atas penolong persalinan, kemudian ada dana persalinan, kemudian ada kendaraan ambulan atau transportasi, kemudian ada selalu disertakan adalah metode kontrasepsi pasca salin atau setelah melahirkan yang dipilihnya apa. Artinya ini sudah direncanakan dari mulai berjalannya antenatal care dari awal. Kemudian untuk sumbangan darah ini mungkin donor nanti siapa, tentunya sudah diketahui golongan darahnya apa, resusnya apa. Dan itu kan sudah dikerjakan ya sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium rutin yang biasanya ada di puskesmas. Kemudian siapa sih calon-calon donornya ini nanti, dan ini adalah nama-nama orang nantinya yang ada di sini. Dari mulai penolongnya, dokternya siapa, strip bidan, atau kalau memang pindah-pindah gitu, kadang-kadang dokter ini nggak ada atau bidan yang satunya sedang pergi, saya pengen ke bidan yang lain, jadi boleh diisi lebih dari satu di sini yang di penolong persalinan. Yang kedua adalah dana persalinan. Itu seperti tadi disebutkan, apakah ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional atau jam persal gitu, yang lain-lainnya, sehingga di sini sudah disebutkan dana persalinannya bentuknya apa. Jadi tidak ada lagi cerita nanti pada saat mau bersalin si ibu ini tidak bisa dirujuk karena kesulitan keuangan gitu loh, dan itu sangat menyulitkan tentu saja. Jadi nanti dia disuruh ke rumah sakit tidak akan mau karena urusan dana, dan itu sudah pernah terjadi gitu, perdarahan gitu ya, harus segera
sampai ke rumah sakit HB2, udah sopor, dia lama karena tidak mau dirujuk karena merasa tidak mempunyai biaya gitu untuk datang ke rumah sakit. Jadi kasihan gitu kalau itu sampai terjadi, sehingga dari awal di sini sudah direncanakan dana persalinannya apa. Jadi kalau belum punya ya diurus dari mulai hamil muda sehingga keburu gitu sampai nanti persalinan. Sementara untuk kendaraan atau ambulan desa, ini oleh siapa nanti diurusnya? Kalau memang misalnya di sini ada beberapa sebetulnya. Nanti kalau misalnya memerlukan transportasi, ke siapa dihubunginnya? Gitu misalnya, saya punya tetangga punya mobil gitu yang bisa dipinjam pas nanti mendadak melahirkan gitu, saya harus simpan saja nama tetangganya di sini. Kalau misalnya memang harus ada ambulan, ya hubungi puskesmas yang ada ambulan. Siapa nanti begitu diperlukan, siapa nama orangnya dan berapa nomor handphonenya. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, si orang-orang yang ada di nama-nama yang ada di sini itu sudah bisa dihubungi gitu. Termasuk kepada metode kontrasepsi nanti mau menggunakan apa, sehingga tentunya pasien ini atau ibu hamil ini sudah mendapat penjelasan mengenai macam-macam alat kontrasepsi, sehingga nanti dia akan memilih alat kontrasepsi mana yang paling tepat buat dirinya. Kemudian di sini ada untuk donor atau sumbangan darah. Tentunya yang paling penting adalah ibu tersebut sudah mengetahui golongan darahnya apa dan resusnya apa, sehingga nanti bisa dicari orang-orang yang golongan darahnya sama. Nanti siapa saja ini yang bisa dihubungi gitu, yang bisa membantu pada saat nanti bersalin dan ternyata memerlukan tambahan darah, memerlukan transfusi. Orang-orang yang ada di sini sudah tahu bahwa dia akan dihubungi gitu. Jadi mengapa amanat persalinan ini atau lembar ini, halaman ini ada di dalam buku KIA adalah fungsinya untuk nanti kalau ada apa-apa ada beberapa orang nanti yang akan membantu persalinan agar berjalan aman dan selamat. Dan nanti terakhir di sini ada tulisan bersedia dirujuk jika memiliki faktor risiko, komplikasi atau kegawat daruratan. Jadi nggak ada lagi menolak nantinya karena di sini sudah diinformasikan dari awal ya, kalau ada apa-apa kemudian bersedia dirujuk dan akhirnya ini ada tanda tangan ibu hamilnya dan kemudian ini adalah persetujuan dari suami, orang tua atau keluarga lain sebagai saksi, dan di bawahnya jangan lupa ada bidan dan dokter yang menandatangani. Jadi ini sebetulnya semacam kesepakatan gitu ya, amanat persalinan agar persalinan nanti berjalan aman dan selamat. Jadi tidak ada masalah lagi di urusan rujukan darah gitu. Harapannya dengan adanya lembar ini diisi. Ya, cukup jelas mungkin ya kalau sampai di sini. Mari kita ke halaman selanjutnya. Ini adalah pelayanan dokter. Jadi dari 6 kali yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan yang sudah disepakati bersama bahwa sekarang antenatal care itu harus minimal 6 kali untuk ibu hamil. Dan di triwulan pertama harus mendapat pelayanan atau pemeriksaan dari dokter gitu ya. Jadi ini adalah yang harus diisi. Jadi yang utama adalah screeningnya gitu. Apakah ibu hamil ini termasuk ke dalam risiko tinggi atau tidak, tahunya dari sini. Jadi kita bisa lihat bagaimana kondisi kesehatan ibu, bagaimana status imunisasi TT-nya atau tetanusnya. Kemudian ada riwayat kesehatan ibu sekarang, ada riwayat kehamilan persalinan sebelumnya. Di dalamnya ada abortus atau tidak, pernah kembar atau tidak, atau pernah lahir mati atau tidak. Di sini sebetulnya hanya tinggal diisi, hanya. Tentunya memerlukan waktu, tidak akan bisa ini diisi kalau pemeriksaannya kurang dari 5 menit gitu. Dalam satu kali datang. Ya, jadi tentu saja diisi tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, berapa senti, dan kemudian indeks massa tubuhnya itu diisi. Apakah ada riwayat yang di bawah, hipertensi, jantung, tiroid, dan lain-lainnya. Ya kalau ada itu ditandai
gitu ya, itu ditandai. Kemudian status imunisasinya bagaimana? Di sini ada yang vaksin ke-1, kedua, ketiga. Ini kan biasanya bisa dari mulai sebelum menikah gitu ya. Tapi kemudian kalau dia pas hamil kemudian dilakukan vaksin, itu juga tinggal di checklist nantinya. Atau apabila ada riwayat perilaku berisiko 1 bulan sebelum hamil, ibu ini merokok, ibu ini meminum alkohol atau obat-obatan, pola makannya asal gitu ya, atau aktivitas yang fisik yang memang kurang, atau penggunaan kosmetik, itu juga bisa dilingkari nantinya atau dicontreng atau di checklist. Ya, sebetulnya ini ada lingkari pilihan yang sesuai. Kalau ada yang lain-lain di luar itu bisa ditulis di situ. Ini diisi oleh dokter dan di atasnya jangan lupa ada nama dokter dan di mana fasilitas kesehatan ibu itu mendapatkannya. Kemudian ada riwayat penyakit keluarga. Apabila di luar itu ada lain-lain di sebelahnya, dan kemudian ada pemeriksaan khusus. Di sini ada pemeriksaan apabila misalnya nih ada keputihan gitu ya yang berbau gatal, dan di situ bisa ada pemeriksaan vulva gitu ya, seperti apa vagina, uretra, di situ ada apakah ada perdarahan atau apakah porsionya normal atau tidak gitu, di situ tinggal dilingkari nantinya. Cukup jelas untuk halaman 5 ini, rasanya sih jelas ya, tinggal mengisinya ya, tetapi ini sebetulnya tidak begitu membingungkan gitu. Jadi harapannya justru tidak banyak menulis di buku KIA terbaru ini. Jadi tinggal dicontreng gitu. Jadi sebetulnya cepat, tapi bagaimana kita bisa mengisinya cepat? Ya harus mengerti gitu dan harus familiar dengan isinya. Karena kalau tidak ya lama nanti gitu kalau tidak mengerti, atau dilewat aja udah dikosongin. Kayak partograf lah, lama-lama kan kalau sudah expert mengisinya jadi nggak lama lagi gitu mengisinya gitu, mengikuti saja alurnya. Dan nanti kita sampai kepada slide atau halaman selanjutnya, yaitu pemeriksaan di trimester pertama, yaitu yang biasanya dilakukan oleh pelayanan dokter, sama sepertinya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu di halaman 5 tadi lebih banyak kepada screening gitu ya, jadi untuk mengetahui riwayat gitu ya. Sementara yang di sini adalah untuk apa yang langsung diperiksa saat itu. Jadi di sini ada pemeriksaan fisik dan ada USG trimester 1. Mengapa USG trimester 1 harus dilakukan? Ya itu penting sekali pokoknya untuk bisa memastikan yang jelas ya, ibu ini hamil atau tidak gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada pemeriksaan fisik, mangga ini kan ini sudah jelas lah, gampang untuk diisinya. Kemudian di sini untuk USG trimester 1 juga ada gestational sac-nya berapa senti, ada crown ram length di sini atau CRL yang biasa kita kenal, ada DJJ, ada usia kehamilan gitu ya, ada letak janin dan taksirannya kapan. Dan mengapa trimester 1 penting sekali untuk ada hasil USG-nya di sini? Karena apabila ibu tersebut lupa HPHT-nya gitu, pemeriksaan USG termuda lah yang paling mendekati gitu. Jadi jangan sampai kalau si ibu itu lupa HPHT disuruh di USG-nya di 9 bulan. Itu angka range gitu untuk bisa mendekati taksiran persalinan sesungguhnya makin jauh, karena yang lebih mendekati apabila dilakukan di trimester pertama ya. Kemudian di bawahnya adalah pemeriksaan laboratorium yang biasanya sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, silahkan diisi di sini ya. Mungkin ini sih cukup jelas di sini. Kalau misalnya pada akhirnya nanti dokter tersebut akan menyimpulkan ini G berapa. Kalau tidak ada apa-apa ya udah, tidak ada masalah. Tapi kalau memang memerlukan pemeriksaan lanjut, diisi rekomendasinya apa ya. Apakah perlu tetap dilakukan pemeriksaan di tingkat pertama atau justru ke rumah sakit gitu ya, kerujukan lebih lanjut. Nah, kita sampai kepada halaman ini yang tadi saya sebutkan agak mirip dengan partograf. Jadi sebetulnya ibu bidan ini tidak usah menulis lagi pada intinya di buku KIA 2020, tetapi lebih banyak menandai
apa-apa yang sudah diperiksa gitu loh. Jadi kita tidak ada lagi nulis-nulis gitu di situ. Tidak ada gitu. Di sini hanya yang ada adalah ditandai. Jadi tidak ada nulis sebetulnya tiap bulan kehamilan atau setiap ibu tersebut memeriksa lembar ini gitu yang dibutuhkan. Kita bisa lihat apakah ini cukup jelas untuk dilihat atau mungkin saya akan memperbesar halaman ini ya. Kita sampai kepada yang paling atas, yaitu ini grafik evaluasi kehamilan. Jadi kita bisa lihat pemeriksanya siapa, tanggalnya kapan, dan di sini ada usia gestasi atau umur kehamilan. Di sini ada bisa kita lihat, dan ini adalah urutannya dari mulai 12 minggu gitu ya. Di sini ada 12 minggu, kemudian dan selanjutnya 13, kemudian kesananya 14 sampai berakhir di usia 40 minggu di sini ya. Jadi yang atas ini adalah usia gestasi, umur kehamilan ya. Kita bisa lihat apalagi sih yang ada di sini gitu ya, di lembar ini. Ini adalah target kenaikan berat badan. Jadi nanti ini biasanya berdasarkan indeks massa tubuh yang harus diketahui, berapa indeks massa tubuhnya, dan apabila sudah diketahui kategorinya apa, si ibu ini perlu berapa kilo gitu sampai dengan nanti selama kehamilan sampai melahirkan. Dan di sini makanya disebut target, silahkan dicontreng. Kalau memang perlu 11,5 sampai 16 ya ini yang di checklist. Kemudian kita masuk kepada unsur dari sini. Ini bisa kita lihat yang bawah ini. Ini adalah DJJ, denyut jantung janin jumlahnya. Kita di sini ada batasnya yaitu 100 sampai dengan 160. Jadi di antara range yang merah, garis merah dan garis merah di atas ini dianggapnya normal gitu ya. Dan kemudian di sini ada garis hitam ya. Ini adalah batas di tengahnya. Dan DJJ ini bagaimana menandainya? Ditulis dengan huruf atau tanda silang. Ya, jadi kalau misalnya denyut jantungnya 140 misalnya, umur kehamilannya 28 minggu, ya berarti tinggal dicari tadi umur kehamilan 28 minggu di kotak mana? Kayaknya ini deh, 28 minggu di sini. Dan kemudian denyut DJJ-nya 40. Udah di sini aja disilang. Kayak ngisi partograf ya. Jadi disilang di sini. Kita bisa lihat oh berarti DJJ-nya 140. Kalau 144 naikin dikit. 148 ya naikin dikit gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat. Jadi kalau ada tanda silang, kita udah familiar bahwa itu DJJ gitu. Begitu tanda silang. Kalau untuk sebelah kanan itu dok apa? Kita bisa lihat kalau di sini. Kalau tinggi fundus tandanya adalah tanda 0, tanda lingkaran mungkin ya. Di sini, makanya di sini ada TFU lingkaran. Begitu kita tahu tinggi fundusnya 28 misalnya, umur kehamilan 34 misalnya atau 32 minggu ada di sini deh kalau tidak salah. Di atas kan tadi ada usia gestasi, di sini ada 32 minggu dan tinggi fundus misalnya 28 ya tinggal di sini dibuletin. Jadi kita lihat kalau begitu tanda bulat, kita tahu oh itu TFU gitu. Jadi sebetulnya yang harus dihafalin sekarang adalah DJJ adalah silang, TFU adalah 0, nadi titik boleh naik sedikit ke atas, terus ya. Ini adalah nadi titik dan tekanan darah tanda panah ini gitu. Ini adalah untuk sistol yang atas dan diastol adalah yang bawah ya. Jadi kita bisa lihat yang normal itu kalau sistolnya tidak lebih dari 130 di sini. 140 kita harus sudah waspada dan diastolnya sampai dengan 80. Jadi kalau di atas 80 kita harus sudah waspada. Gitu. Jadi nanti kita tinggal memberi tanda panah untuk sistol dan diastolnya. Gitu. Jadi nanti kalau ada tanda panah kita udah tahu oh itu tekanan darah. Kalau kita lihat titik oh itu nadi. Gitu.
Jadi sebetulnya ini sudah dibuat lebih memudahkan daripada ditulis satu-satu gitu nantinya. Tetapi ya itu, justru sekarang ini yang kosong, terus semuanya pada nulis di lembar dokter spesialis gitu. Jadi karena mungkin ini mengisi ininya belum begitu paham gitu ya, belum begitu mengerti bagaimana mengisi grafik ini. Padahal kan tinggal yang tadi, tanda silang, tanda lingkaran untuk TFU, tanda silang untuk DJJ, tanda titik untuk nadi, tanda panah ke atas ke bawah ini buat untuk tekanan darah gitu ya. Dan nanti di sini ada gerakan bayi yang bisa dirasakan. Mengapa ini kosong? Karena baru bisa dirasakan anggapnya dihitung mulai dari 30 minggu. Baru di sini contreng ada terasa gitu. Atau di sini ada urin protein, biasanya dicek setelah 20 minggu. Ini kotaknya kelebihan. Jadi harusnya mulai 20 minggu, karena kenapa kita mendiagnosis preeklamsi berat apabila setelah 20 minggu. Kemudian di sini ada urin reduksi apabila memang diperlukan. Kemudian ada hemoglobin diisi, kapan umur kehamilannya diisinya, kemudian berapa HB-nya, terus ada pemberian kalsium dan aspirin. Karena di sini kita memprioritaskan tahun-tahun kemarin penyebab kematian ibu kita terbanyak adalah preeklamsi berat dan eklamsi, sehingga apabila terdeteksi bahwa ibu ini mempunyai risiko tinggi untuk preeklamsi, diberikanlah kalsium dan aspirin. Kalau ternyata tidak diberikan, ya tidak usah diisi. Tapi kalau diberikan, silahkan dicontreng dari mulai umur kehamilan berapa diberikannya. Cukup jelas sampai sini? Kembali apabila ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin bertanya, bisa diketik di kolom chat. Ya, semoga bisa dimengerti. Mungkin untuk untuk sesi saya cukup sekian, semoga dipahami, tidak terlalu cepat, tetapi kembali lagi nanti sesi diskusi kita akan mendiskusikan hal-hal yang masih belum jelas atau belum dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.